スが眠る砂漠に君は立ちピラミッド光の船は君を指す Halo teman-teman, pada kesempatan ini, saya akan berbagi lanjutan kisah dari pemuda bernama Kohei yang menjadi bodyguard dari seorang artis top Han Yuna. Kini Kohei kembali menjadi bodyguard Yuna dan seperti biasanya, mereka bermain permainan kata yang selalu diakhiri dengan kekalahan Kohei. Yuna benar-benar mengira bahwa Kohei ditolak kerja di observatorium. Meskipun kembali menjadi bodyguard Yuna, tentunya akan sangat merepotkan Kohei. Namun, terlepas dari semua itu, Kohei mengambil keputusan ini karena tidak tega melihat kesedihan Yuna pada malam hari itu. Takanabe mencurigai pasti ada sesuatu antara Kohei dengan Yuna yang membuat Kohei membatalkan pekerjaan di observatorium. Dia juga khawatir, dengan kembalinya Kohei menjadi bodyguard Yuna, akan membuat peluangnya mendapatkan hati Yuna akan semakin sulit. Takanabe mencoba mengajak Yuna untuk makan malam saat pulang nanti, namun Yuna menolak karena ada hal penting yang tidak bisa dilewatkan. Takanabe yang tidak ingin Yuna menghabiskan waktunya malam ini bersama Kohei, segera mengajak Kohei untuk bertemu di tempat biasa. Awalnya, Kohei berkata ada urusan malam ini, yang membuat Takanabe semakin curiga bahwa, mungkin Kohei sudah janjian bertemu malam ini bersama Yuna. Namun, karena tidak ingin mengecewakan Takanabe, Kohei pun setuju dengan ajakan Takanabe. Di kantor, Tamotsu terus mempertanyakan bagaimana mungkin, Kohei bisa ditolak kerja di observatorium. Bos Emiko memiliki pemikiran lain, mungkin saja Kohei bukan ditolak, namun dia sendirilah yang memilih melanjutkan tugasnya sebagai bodyguard Yuna. Setelah mengantar Yuna, ternyata Kohei pergi ke tempat kerja Taesung dengan membawakan makanan untuk dimakan bersama, di saat jam istirahatnya. Taesung sangat berterima kasih pada Kohei, karena telah membawakan makanan untuknya setiap harinya. Di hotel, Yuna telah menyiapkan berbagai perlengkapan dan bahan membuat kue untuk seseorang yang sangat spesial baginya. Di kafe, Takanabe tampak resah, sambil terus melihat jamnya karena Kohei belum juga datang. Dia sangat cemas, Kohei berbohong dan tidak datang karena menghabiskan waktunya bersama Yuna. Namun, akhirnya Kohei datang. Takanabe telah mempersiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk Kohei, yaitu kejutan hari ulang tahun. Kohei awalnya sangat kebingungan dengan apa yang dilakukan Takanabe. Kohei yang bahkan tidak mengingat ulang tahunnya sendiri menjadi terharu, karena satu-satunya orang yang mengingatnya ternyata hanya Takanabe. Apapun yang terjadi, Takanabe hanya tidak ingin Kohei menghabiskan waktunya bersama Yuna. Jadi lebih baik dia menahan Kohei untuk bersamanya semalaman. Kohei sampai ke rumah telah larut malam, Ren dan Sumire telah tertidur, sedangkan Momo sedang membuat kue. Kohei tanpa sengaja merusak kue yang telah dibuat oleh Momo, membuatnya sangat marah. Di hotel, Yuna yang telah mempersiapkan kue ulang tahun, merayakannya seorang diri. Keesokan harinya di kantor, Emiko memberikan Kohei hadiah ulang tahun. Emiko mengetahui tentang Kohei sendiri yang membatalkan kerja di observatorium, demi melanjutkan tugas sebagai bodyguard. Dia mengingatkan Kohei sekali lagi dengan perjanjian kontraknya, bahwa tidak boleh membawa perasaan pribadi dalam pekerjaan ini. Kohei sampai rela membuang impiannya begitu saja, membuat bos Emiko khawatir jika ada sesuatu di antara Yuna dan Kohei. Di hotel, Yuna telah bersiap untuk keluar dan pergi ke tempat Kohei. Sedangkan di rumah, Ren dan Sumire terus memaksa Kohei agar mentraktir mereka untuk makan steak. Setelah sampai di tempat Kohei, Yuna menunjukkan kue buatannya yang berbentuk bintang. Awalnya, Kohei merasa senang karena mengira Yuna mengingat hari ulang tahunnya dan membuatkan kue bintang untuknya. Namun ternyata, dia telah salah paham. Kohei menyadari bahwa, Yuna tidak mengetahui hari ini adalah ulang tahunnya. Saat Kohei melihat dan mencoba menghitung jumlah lilin yang tersedia, Kohei pun langsung menyadari, kue ulang tahun ini bukan ditujukan untuknya, melainkan untuk Taesung.
Tanpa berpikir panjang, Kohei langsung mengamankan sepotong kue miliknya agar Ren tidak mengambil dan memakannya juga. Kohei segera mencari plastik pembungkus untuk menyimpannya agar dapat diberikan pada Taesung. Oh, Taesung. Kohei-san. Meskipun Taesung telah mendapatkan kue pemberian Momo terlebih dahulu, namun, Kohei mendesak Taesung untuk segera membuka dan memakan kue pemberian Yuna. Saat membuka dan melihat kue tersebut, Taesung kembali mengingat kenangan masa kecilnya, di mana Yuna selalu membuatkan kue yang sama di hari ulang tahunnya. Meskipun Yuna tidak mahir dalam membuat kue, rasanya sangat khas. Taesung selalu merasa sangat bahagia saat memakan kue buatan Yuna dan terus mengenang masa-masa kecilnya bersama Yuna. Taesung pun tidak dapat menahan air mata kebahagiaan. Keesokan harinya, Momo, Ren dan Sumire datang ke tempat syuting untuk membawakan Kohei kue ulang tahun. Ternyata itu adalah kue buatan Momo yang tanpa sengaja dirusak oleh Kohei. Melihat hal ini, Yuna pun merasa tidak enak, karena tidak menyadari dan melewatkan hari ulang tahun Kohei. Kakak Kohei Yukiko juga memberi selamat pada Kohei dan mengatakan dia sedang bersama pacar barunya di tempat yang dirahasiakan. Yuna pun berencana membelikan hadiah yang sangat spesial untuk Kohei. Momo memberitahu Yuna tentang Taesung yang sangat senang memakan kue buatan Yuna. Yuna tidak menyangka, ternyata Kohei membawakannya untuk Taesung, membuat Yuna merasa sangat bahagia. Sang manajer yang mulai menyadari bakat Momo, mengajak Momo untuk ikut dengannya. Kohei pun pulang dalam keadaan hujan deras. Dia mendapati genteng rumah yang bocor dan membuat seluruh orang di dalam rumah menjadi kerepotan. Mendengar hal ini, Yuna langsung mengajak mereka datang ke hotel untuk menginap. Setelah memilih tempat di mana mereka akan tidur, Ren langsung menyimpulkan tempat tidur utama adalah untuk Kohei dan Yuna. Kohei langsung pergi untuk memperbaiki genteng yang bocor, sementara anak-anak asik bermain bersama Yuna dan Momo. Tiba-tiba, Yuna pun teringat hadiah yang telah disiapkannya untuk Kohei. Dalam perjalanannya, Takanabe datang menghampiri Yuna. Dia langsung menanyakan apakah Yuna menyukai Kohei, namun Yuna menyangkalnya. Takanabe pun menceritakan tentang Kohei sendirilah yang membatalkan tawaran kerjanya di observatorium dan bukan karena ditolak. Yuna merasa heran dan marah mengapa Kohei melakukan itu, karena dia tidak pernah memaksanya dan malah mendukung Kohei sepenuhnya. Dengan perasaan kesal, Yuna langsung pergi meninggalkan Takanabe dan menuju ke rumah Kohei. Takanabe merasa kesal mengapa Yuna begitu peduli terhadap Kohei, padahal dia hanya seorang bodyguard. Sementara itu, reporter Kazuya terus mengawasi mereka dengan tujuan mendapatkan informasi untuk diberitakan di tabloid. Saat sedang membetulkan genteng, Yuna datang dengan kesal dan menanyakan pada Kohei alasannya membatalkan tawaran kerjanya. Kohei hanya dapat menjawab karena dia ingin menyelesaikan janjinya menjadi bodyguard Yuna selama 99 hari. Setelah situasi menjadi tenang, Yuna pun memberikan hadiah spesial untuk Kohei yaitu sebuah proyektor planetarium yang sangat komplit. Kohei sangat senang dan berterima kasih pada Yuna atas hadiah spesialnya itu. Ketika menghabiskan waktu bersama, Yuna mengetahui pada malam hari itu, Kohei ternyata tidak tidur dan melihat apa yang dilakukan Yuna. Hal ini membuat Yuna merasa malu. Kohei pun berterus terang bahwa dia khawatir dengan keadaan Yuna dan memutuskan untuk terus melindungi Yuna, paling tidak sampai kontraknya berakhir. Keesokan harinya di hotel, mereka sedang menikmati sarapan sebelum pulang ke rumah, karena Kohei telah memperbaiki genteng yang bocor. Namun sebenarnya, Yuna ingin agar mereka bisa lebih lama tinggal bersama. Di lokasi syuting, Takanabe mengalami demam tinggi. Namun, tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Yuna, dia pun memaksakan diri untuk bangun dan bersiap syuting. Saat jeda istirahat syuting, Sumiyoshi memeriksa suhu Takanabe. 41度です。Meskipun kondisinya parah, Takanabe terus memaksakan dirinya.
Saat di rumah, Sumiyoshi menelpon Kohei karena kondisi Takanabe yang semakin memburuk, panasnya tak kunjung menurun. Akhirnya Yuna dan Kohei memutuskan untuk menjenguk Takanabe di rumahnya. Reporter Kazuya juga terus mengikuti dan mengawasi mereka. Karena khawatir dengan kondisi Takanabe, Yuna pun memutuskan untuk merawat Takanabe sampai panasnya turun. Tanpa sengaja, Yuna menemukan foto masa kecil Takanabe, yang dimana dia sering dipanggil dengan sebutan Gammo atau tahu goreng. Ketika Takanabe terbangun, Takanabe merasa sangat malu karena Yuna telah mengetahui rahasia masa kecilnya, yang selama ini berusaha dia sembunyikan. Namun, Yuna sama sekali tidak mengejeknya, dia malah menganggap foto Takanabe sangat imut dan lucu. Yuna juga memuji bahwa Takanabe adalah pria yang sangat hebat dan tangguh. Karena terharu, Takanabe langsung memeluk Yuna dan tanpa sengaja terlihat oleh Kohei, yang baru saja kembali. Takanabe berusaha menghentikan Yuna untuk tidak pergi, namun Yuna lebih memilih untuk mengejar Kohei. Yuna menghampiri Kohei dan kemudian mengomelinya tentang kebodohan dan ketidakpekaan Kohei, yang kemudian dilanjutkan dalam bahasa Korea. 내가 지금 무슨 말을 하고 싶은지. Yuna terus melanjutkan bicaranya dalam bahasa Korea, dan membuat Kohei benar-benar kebingungan. Kohei sama sekali tidak mengerti apa yang Yuna katakan. Akhirnya, Yuna pun mengutarakan perasaannya pada Kohei. 당신 좋아하는 것 같아요. Tanpa berpikir panjang, Yuna langsung mendekati Kohei dan menunjukkan bukti perasaannya pada Kohei. Hal ini tidak hanya membuat Kohei terkejut, reporter Kazuya pun tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Takanabe juga menyaksikan dengan perasaan patah hati. Di hotel, sang manajer yang telah mengetahui kejadian ini menjadi sangat marah. Dia meminta Kohei untuk menjelaskan mengenai apa yang terjadi pada mereka, dengan menunjukkan sejumlah foto yang diberikan reporter Kazuya pada manajer Yuna. Yuna dan Kohei merasa sangat terkejut, karena foto ini bisa tersebar hanya dalam semalam. Tentunya ini adalah ulah dari reporter Kazuya yang sangat menikmati situasi seperti ini. Iつもありがとう。チャンネル登録待ってるよ。チャンネル登録よろしくお願いします。